Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning kelas. Bagaimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ibu tanya, ada masih ingat gak sih pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang apa? Ibu kasih sedikit clue ya, bahwa kemarin kita itu sudah belajar mengenai kegiatan yang kita sukai dan kita lakukan pada waktu senggang, atau singkatnya kita bisa sebut dengan hobi. Nah, sekarang sebelumnya kemarin juga kita sudah membahas macam-macam hobi, lalu expression atau ungkapan untuk menyatakan hobi, lalu ada juga ungkapan untuk menanyakan hobi kepada orang lain. Selain itu, ibu juga sudah memberikan latihan soal kepada kalian. Setelah ibu koreksi hasil jawaban kalian, ternyata masih lumayan banyak nih yang belum memahami bagaimana sih susunan kalimat dalam menyatakan hobi atau menanyakan hobi kepada orang lain ya tentunya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas secara lebih rinci atau detail mengenai susunan gramatikal atau susunan kalimat dalam ungkapan menyatakan hobi atau menanyakan hobi kepada orang lain. Nah, selain itu kita akan mengacu pada macam-macam kalimat yang akan digunakan dalam menyatakan hobi serta menanyakan hobi kepada orang lain, seperti kalimat positif, kalimat negatif, lalu kalimat interrogatif. Nah, ada yang tahu nggak sih kalimat positif itu apa, kalimat negatif itu apa, lalu kalimat interrogatif itu apa? Nah, kita akan belajar bersama ya mengenai ini. Selanjutnya ada definisi mengenai positive sentence, negative sentence, serta interrogative sentence. Nah, di sini ada positive sentence. Di sini ada positive sentence ya. Positive sentence are also called affirmative or statement. Jadi kalimat positif itu biasa disebut juga dengan kalimat persetujuan atau kalimat pernyataan. Ini ya. Selanjutnya ada negative sentence. Negative sentence are indicated by the use of not. Jadi kalimat negatif itu berindikasi atau mempunyai ciri menggunakan kata not. Lalu setelah itu ada kalimat interrogative sentence atau kita biasa familiar dengan kalimat tanya. Nah, interrogative sentence is marked by the presence of auxiliary verb do or does or the use of to be, is and are. Jadi interrogative sentence itu biasanya ditandai menggunakan auxiliary verb do or does serta menggunakan to be, is and are. Mungkin ada yang bingung nih, auxiliary verb itu apa sih Bu? Auxiliary verb itu kata kerja bantu, ada do dan does. Nah, untuk do itu biasanya digunakan jika subjeknya I, you, they, we. Lalu ada does. Does itu biasanya subjeknya itu he, she, it. Setelah itu ada to be. Nah, di sini
dijelaskan atau yang terpapar itu to be simple present. To be simple present itu ada 3. Ada is, ada am, serta ada are. Selanjutnya di sini ada contoh dari kalimat positif, negatif, sama interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat positif. I enjoy swimming in the sea. Aku menikmati berenang di laut. Nah, di sini setelah kata enjoy diikuti dengan kata swimming. Nah, swimming ini biasa disebut dengan gerund atau verb ing. Nah, mungkin ada yang bingung nih, gerund apa? Jadi gerund itu kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi jadi gerund itu kedudukannya itu sebagai kata kerja, namun seolah-olah dia menjadi atau berpindah kedudukan menjadi kata benda. Setelah itu ada kalimat negatif. I don't enjoy swimming in the sea. Aku tidak menikmati berenang di laut. Di sini kita bisa lihat ada don't atau do not yang kalau digabung itu menjadi penulisannya don't. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan auxiliary verb do serta diikuti dengan kata not karena kalimat negatif ditandai oleh kata not. Lalu di sini tetap ada gerund setelah kata enjoy. Lalu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini do diletakkan pada awal. Lalu diikuti dengan I enjoy swimming in the sea. Ya. Dan jangan lupa question mark. Setelah itu ada contoh kalimat lainnya. Ada I like writing letters to my friend. Nah, di sini setelah kata like diikuti kata writing. Nah, di sini verb ing atau gerund dari kata dasar write kemudian ditambah ing menjadi writing. Kemudian ada letters. Nah, di sini ada imbuhan s. Di sini ada imbuhan s. Berarti surat itu nggak hanya satu. Surat itu nggak hanya satu. Ada banyak surat yang ditulisnya. Jadi itu pengertiannya artinya aku senang menulis surat-surat untuk temanku. Suratnya itu tidak hanya satu, jadi memakai imbuhan s. Di sini kalimat negatifnya ada I don't like writing letters to my friend. Di sini ada kata don't atau do not. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat negatif pasti ada kata not. Di sini tetap ada verb ing. Lalu di sini tetap ya letters. Ada imbuhan s. Lalu selanjutnya do di awal, auxiliary verb do di awal. Ini memakai do karena subjeknya I. Tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa yang menggunakan auxiliary verb do itu jika subjeknya I, you, they, we. Jadi ini memakai do pada awalan. Setelah itu tetap diikuti verb ing setelah kata like dan letters. Selanjutnya ada kalimat positifnya. His hobby is collecting some coins. Hobi dianya itu laki-laki,
mengkoleksi beberapa koin. Nah, di sini ada his. His itu termasuk ke dalam possessive pronoun. Nah, di possessive pronoun sendiri itu tidak hanya his, ada her, ada my, lalu ada their gitu. Nah, di sini his hobby itu berperan sebagai subjek. Selanjutnya diikuti dengan kata collecting some coins. Di sini termasuknya ke dalam komplimen. Nah, komplimen itu bisa kita sebut sebagai pelengkap, ya. Makanya di sini menggunakan to be is. Selanjutnya ada kalimat negatifnya. His hobby isn't collecting some coins. Oh ya, sebelumnya di sini coinsnya ada imbuhan s. Ada imbuhan s. Ada imbuhan s ya. Jadi dia itu mengkoleksi koin-koin. Hobi dia mengkoleksi koin-koin. Koinnya ada banyak, jadi ada imbuhan s. Kemudian ada kalimat negatif di sini isn't ya atau is not. Ada kata not. Kalimat negatif selalu ada kata not. Dan di sini memakai is ya, mengikuti kalimat positif sebelumnya. Dan di sini coinsnya tetap plus s. Lalu kalimat tanyanya, is-nya ditaruh di depan mengawali kalimat, lalu diikuti dengan his hobby collecting some coins. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat positif. She loves riding her horses. Nah, dia menyukai berkuda dengan kudanya, berkuda ya. Di sini she loves. Loves-nya ada plus s karena subjeknya she. Ingat, Ayu Dewi itu nggak suka s, lalu she, he, it itu menyukai s. Maka di sini ada s. Di sini tetap ada verb ing atau gerund. Lalu di sini horses. Horsesnya itu tidak hanya satu. Horses itu kuda ya. Kudanya itu nggak hanya satu. Maka di sini ada imbuhan s. Dia menyukai atau ya, dia menyukai berkuda dengan kuda-kudanya. Kuda-kudanya di sini tadi ada her ya. Her itu tadi pronoun possessive pronoun. Lalu di sini ada she doesn't love riding her horses. Nah, ini kalimat negatif. Di sini memakai does karena auxiliary verb tadi sudah kita bahas berulang-ulang kali bahwa does itu digunakan jika subjeknya he, she, it. Lalu ada kata not yang menjadi indikasi utama bahwa kalimat itu negatif. Lalu di sini kita lihat love-nya itu tanpa s. Kenapa Bu kok nggak pakai s? Karena sudah diwakili dengan kata does. Jadi ini kembali pada bentuk awal yaitu love. Lalu diikuti dengan kata riding serta horsesnya ini tetap ya, ini menunjukkan bahwa kudanya itu lebih dari satu. Nah, untuk kalimat interrogatifnya dasnya menjadi berada di awal, lalu diikuti dengan she love riding her horses. Di sini love-nya tetap pada bentuk awal tanpa s karena sudah diwakili dengan kata does. Lalu
horsesnya itu tetap pakai S karena ini menunjukkan bahwa kudanya lebih dari satu. Nah, kesimpulannya pada pertemuan kali ini yaitu kalimat positif itu berupa pernyataan atau persetujuan, affirmative or statement. Lalu kalimat negatif itu indikasi utamanya yang paling bisa kita amati itu ada kata not di kalimatnya. Lalu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang ditandai oleh auxiliary verb do or does tadi dan to be, is, and are. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kapan sih menggunakan auxiliary verb do or does? Kapan sih menggunakan to be, is, and are? Nah, jadi penggunaan auxiliary verb jadi penggunaan auxiliary verb itu jika kita menjumpai kata kerja seperti ini ya, contoh riding, ride kan kata kerjanya ride, lalu seperti ini contohnya tadi ya, writing kata kerjanya itu write, seperti itu kita menggunakan auxiliary verb, kata kerja bantunya itu do or does. Lalu kita menggunakan to be jika kita menemukan kata komplimen, seperti contohnya sebentar. Nah, ini his hobby is collecting some coins. Itu sebagai komplimen, itu termasuk kalimat komplimen, maka menggunakan to be is gitu. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan video tentang dialogue about asking hobbies. Silahkan kalian simak baik-baik. Hello, Peter. How do you spend your free time? Hello, Andrew. I enjoy painting. What do you always paint? I like to paint scenery. How about you? I spend my weekends watching movies. What kind of movies? Indonesian movies. Okay, Andrew, nice talking with you. Okay, bye. Okay, that's all for today. Ibu harap kalian dapat mengerti dengan baik materi pada pagi hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui kolom komentar di YouTube. Dan jangan lupa menuliskan presensi kalian di kolom komentar juga ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, and see you.